Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janti Diasari dengan NIM 2214102083. Video ini dibuat untuk menunjang tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Keperawatan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Lady Gelapian, Eskel, Nurse MPes. Apa itu urin? Urin atau air seni atau air kencing adalah cairan sisa yang diekresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Jenis pengambilan urin yaitu urin sewaktu adalah urin yang dikeluarkan setiap saat dan tidak ditentukan secara khusus, mungkin sampel encer, isotonik atau hipertonik, dan mungkin mengandung sel darah putih, bakteri, dan epitel squamosa sebagai kontaminan. Urin pagi, pengumpulan sampel pada pagi hari setelah bangun tidur dilakukan sebelum makan atau menelan cairan apapun. Urin tampuk 24 jam adalah urin yang dikeluarkan selama 24 jam terus-menerus dan dikumpulkan dalam satu wadah. Pengambilan urin, persiapan alat yaitu botol yang telah disterilkan, label spesimen, sarung tangan sekali pakai, larutan antiseptik, kapas sublimat, formulir laboratorium, urinal jika klien tidak dapat berjalan, waslab, sabun, dan handuk. Cara pengambilan sampel urin CleanCat pada pasien wanita yaitu yang pertama, pasien harus mencuci tangannya dengan memakai sabun, lalu mengeringkannya dengan handuk, kain yang bersih atau tisu. Yang kedua, tanggalkan pakaian dalam, lebarkan labia dengan satu tangan. Yang ketiga, bersihkan labia dan vulva menggunakan kasa steril dengan arah dari depan ke belakang. Yang keempat, bilas dengan air bersih dan keringkan dengan kasa steril yang lain. Yang kelima, selama proses ini berlangsung, labia harus tetap terbuka dan jari tangan jangan menyentuh daerah yang telah dibersihkan. Yang keenam, keluarkan urin. Aliran urin yang pertama dibuang. Aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah steril yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Diusahakan agar urin tidak membasahi bagian luar wadah. Yang ketujuh, wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Cara pengambilan urin CleanCat pada pasien pria yang pertama, pasien harus mencuci tangannya dengan memakai sabun, lalu mengeringkannya dengan handuk, kain yang bersih atau tisu. Yang kedua, jika tidak disunat, tarik preputium ke belakang. Keluarkan urin, aliran urin yang pertama dibuang. Aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah steril yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Diusahakan agar urin tidak membasahi bagian luar wadah. Yang ketiga, wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Hal-hal yang perlu diinspeksi dalam pemeriksaan urin yang pertama, volume urin. Dihitung dalam gelas ukur. Volume urin normal 1200 sampai 1500 ml per jam. Volume urin masing-masing orang bervariasi tergantung pada luas permukaan tubuh, pemakaian cairan, dan kelembapan udara atau penguapan. Yang kedua, bau urin yang normal tidak keras. Bau urin yang normal disebabkan dari sebagian oleh asam-asam organik yang mudah menguap. Yang ketiga, buih pada urin normal berwarna putih. Jika urin mudah berbuih, menunjukkan bahwa urin tersebut mengandung protein. Sedangkan jika urin memiliki buih yang berwarna kuning, hal tersebut disebabkan oleh adanya pigmen EP2 dalam urin. Yang keempat, warna urin ditentukan oleh besarnya dieresis. Makin besar dieresis, makin mudah warna urin. Yang kelima, kejernihan. Cara menguji kejernihan sama seperti menguji warna, yaitu jernih, agak keruh atau sangat keruh. Tidak semua macam kekeruhan bersifat abnormal. Urin normal pun akan menjadi keruh jika dibiarkan atau didinginkan. Macam-macam pemeriksaan sampel urin yaitu punkis suprapubik. Pengambilan urin dengan punkis suprapubik dilakukan pengambilan urin langsung dari kandung kemih melalui kulit dan dinding perut dengan semprit dan jarum steril. Pada punkis suprapubik ini adalah tindakan antisepsis yang baik pada daerah yang akan ditusuk
Anestesi lokal pada daerah yang akan ditusuk dan keadaan asepsi harus selalu dijaga. Bila keadaan asepsi baik, maka bakteri apapun dan berapapun jumlah koloni yang tumbuh pada biakan dapat dipastikan merupakan penyebab ISK. Selanjutnya, kateter. Bahan urin dapat diambil dari kateter dengan jarum dan semprit yang steril. Cara ini juga penting. Tindakan antisepsis pada daerah kateter yang akan ditusuk dan keadaan asepsi harus selalu dijaga. Tempat penusukan kateter sebaiknya sedekat mungkin dengan ujung kateter yang berada dalam kandung kemih. Penilaian urin yang diperoleh dari kateter sama dengan hasil biakan urin yang diperoleh dari punkis suprapubik. Selanjutnya, urin porsi tengah. Urin porsi tengah sebagai sampel pemeriksaan urinalisis merupakan teknik pengambilan yang paling sering dilakukan dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada penderita. Akan tetapi resiko kontaminasi akibat kesalahan pengambilan cukup besar. Tidak boleh menggunakan antiseptik untuk persiapan pasien karena dapat mengkontaminasi sampel dan menyebabkan kultur false negatif. Untuk pengambilan dan penampungan urin porsi tengah pada pria, yang pertama, siapkan beberapa potongan kasa steril untuk membersihkan daerah penis dan muara uretra. 1 potong kasa steril dibasahi dengan air sabun, 2 potong kasa steril dibasahi dengan air sabun, 2 potong kasa steril dibasahi dengan air atau salin hangat, dan sepotong lagi dibiarkan dalam keadaan kering. Jangan memakai larutan antiseptik untuk membersihkan daerah tersebut. Siapkan pula wadah steril dan jangan buka tutupnya sebelum pembersihan selesai. Yang kedua, tarik prepusium ke belakang dengan 1 tangan dan bersihkan daerah ujung penis dengan kasa yang dibasahi air sabun. Buang kasa yang telah dipakai ke tempat sampah. Yang ketiga, bilas ujung penis dengan kasa yang dibasahi air atau salin hangat. Ulangi sekali lagi, lalu keringkan daerah tersebut dengan tendangan panas steril yang kering. Buang kasa yang telah dipakai ke dalam tempat sampah. Yang keempat, dengan tetap menahan prepusium ke belakang. Mulailah berkemih, buang beberapa mililiter urin yang keluar, kemudian tampung urin yang keluar berikutnya ke dalam wadah steril sampai terisi sepertiga sampai setengah. Yang kelima, setelah selesai, tutup kembali wadah urin dengan rapat dan bersihkan dinding luar wadah dari urin yang bertumpah. Pengambilan dan penampungan urin porsi tengah pada wanita. Yang pertama, siapkan beberapa potong kasa steril untuk membersihkan daerah vagina dan luar uretra. 1 potong kasa steril dibasahi dengan air sabun, 2 potong kasa steril dibasahi air atau salin hangat, dan sepotong lagi dibiarkan dalam keadaan kering. Jangan memakai larutan antiseptik untuk membersihkan daerah tersebut. Siapkan pula wadah steril dan jangan buka tutupnya sebelum pembersihan daerah vagina selesai. Yang kedua, dengan 2 jari pisahkan kedua labia dan bersihkan daerah vagina dengan potongan kasa steril yang mengandung sabun. Arahkan pembersihan dari depan ke belakang, kemudian buang kasa yang telah dipakai ke tempat sampah. Yang ketiga, bilas daerah tersebut dari arah depan ke belakang dengan potongan kasa yang dibasahi dengan air atau salin hangat. Selama pembilasan, tetap pisahkan kedua labia dengan 2 jari dan jangan biarkan labia menyentuh muara uretra. Yang keempat, dengan tetap memisahkan kedua labia, mulailah berkemih. Buang beberapa mililiter urin yang mula-mula keluar. Kemudian, tampung aliran urin selanjutnya ke dalam wadah steril sampai kurang lebih sepertiga atau setengah wadah terisi. Yang kelima, setelah selesai, tutup kembali wadah urin dengan rapat dan bersihkan dinding luar wadah dari urin yang bertumpah. Pengamanan, pengiriman, dan pengawetan sampel urin. Sebelum dikirim, harus memastikan bahwa suatu sampel baik. Salah satu indikatornya adalah wadah spesimen. Wadah untuk menampung spesimen urin sebaiknya terbuat dari bahan plastik, tidak mudah pecah, bermulut lebar, dapat menampung 10-15 ml urin, dan dapat ditutup dengan rapat. Selain itu juga harus bersih, kering, tidak mengandung bahan yang dapat mengubah komposisi zat-zat yang terdapat dalam urin. Urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa karena jika dibiarkan lebih dari 2 jam akan terkontaminasi. Urin harus segera diperiksa, jika lokasi laboratorium jauh, maka perkirakan jarak apabila kurang dari 2 jam dapat diletakkan pada refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius. Bahan pengawet urin. Sodium fluorida digunakan untuk tes glukosa, menghambat pertumbuhan bakteri dan mencegah glikolisis sel. Formalin mengawetkan elemen-elemen dalam urin. HCl mengawetkan kalsium untuk tes fosforus. Boric acid mengawetkan elemen urin seperti estriol,
dan esterogen selama lebih dari 7 hari, mengawetkan kreatinin, asam urat, glukosa, mempertahankan pH dan mengawetkan protein. Sodium karbonat, mengawetkan proprin dan urobilin. Toluena, menghambat perombakan urin oleh kuman dan baik dipakai untuk mengawetkan glukosa. Timol mempunyai daya awet seperti toluena. Natrium karbonat mengawetkan uribinogen jika hendak menentukan ekskresinya per 24 jam. Asam sulfat pekat mengawetkan urin untuk penetapan kuantitatif kalsium, nitrogen, dan zat organik lain. Formaldehide, merkuri, benzoat meningkatkan berat jenis. Pelakuan terhadap sisa sampel urin. Sampel urin yang sudah diperiksa bisa dibuang di tempat sampah kantong plastik. Alangkah baiknya jika sampel urin tersebut dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Sekian video mengenai pemeriksaan urin. Saya mengajak teman-teman atau adik-adik yang masih ingin mencari kampus, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang ada di Manado, tepatnya terletak di bagian Bahu Malang.